Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Tirabiudin dengan NIM 20051514112. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor Intel berdasarkan generasinya. Intel Core generasi 1 sampai dengan generasi 11. Yang pertama ada Nehalem. Arsitektur ini adalah Intel Core pertama diluncurkan pada tahun 2010 yang memberikan perubahan signifikan dibanding Intel Core 2. Salah satunya adalah penggunaan soket motherboard di mana Intel Core 2 menggunakan soket LGA 775, sementara i3 dan i5 menggunakan soket LGA 1156 dan i7 menggunakan LGA 1137. Perubahan selanjutnya adalah penggabungan komponen ke dalam chip prosesor, yaitu controller RAM DDR3 langsung dari prosesor. Selain itu, Nehalem ini masih menggunakan teknologi fabrikasi 45 nanometer. Core awal yang memiliki keterbatasan tertentu seperti ketidakmampuannya dalam meningkatkan clock speed tidak efisien. Memori controller terintegrasi dengan dukungan DDR3 SDRAM dari 1 hingga 6 channel. Nehalem mengalami perubahan yang cukup signifikan untuk arsitekturnya yang sudah dianut sejak Pentium Pro tahun 1995 menjadi 86 kali mikroarsitektur. Keunggulan Nehalem yang pertama 1.1 kali sampai 1.25 kali single threaded atau 1.2 kali sampai 2 kali untuk multi thread pada keadaan kondisi daya yang normal. Kedua, penggunaan daya lebih hemat 30% untuk performa yang sama. 3. Dengan fitur core wise dan clock per clock, Nehalem mampu meningkatkan performa hingga 15% sampai 20% dibandingkan dengan Penryn. Yang kedua ada Sandy Bridge. Pada tahun 2011 diluncurkan generasi kedua untuk Intel Core, yaitu arsitektur Sandy Bridge. Teknologi Sandy Bridge didukung dengan teknologi fabrikasi 32 nanometer dan salah satu fitur barunya adalah memasukkan chip VGA Intel HD grafik ke dalam CPU. Oleh AMD, teknologi itu biasa kita sebut APU, Acceleration Processing Unit atau Fusion. Dengan penggabungan ini, maka kinerja VGA dari Intel mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perubahan lain adalah efisiensi listrik yang disebabkan penggunaan teknologi fabrikasi 32 nanometer pada Sandy Bridge. Keunggulan Sandy Bridge, efek visual dalam permainan tersebut pada dasarnya tampak sama dengan dimainkan pada laptop yang menggunakan kartu grafis tambahan. Namun, laptop tersebut hanya cukup kuat untuk memainkan sekaligus merekam video permainan dalam definisi tinggi HD. Yang ketiga ada Ivy Bridge. Generasi ketiga dari Intel Core adalah arsitektur Ivy Bridge yang merupakan generasi top dari Sandy Bridge. Ivy Bridge diperkenalkan pada bulan September 2012. Perubahan mendasar pada teknologi ini adalah penggunaan fabrikasi 22 nanometer sehingga efisiensi daya yang digunakan semakin meningkat. Pada arsitektur ini juga Intel menambahkan dukungan untuk USB 3.0 dan PCI Express 3.0. Prosesor Ivy Bridge dapat digunakan pada motherboard untuk Sandy Bridge LGA 115, namun beberapa fitur seperti USB 3.0 tidak akan dapat berfungsi karena keterbatasan dukungan chipset dari motherboard tersebut. Keunggulan Ivy Bridge. Usai pengujian ini, kami bisa mengatakan bahwa perpaduan antara konsumsi daya yang lebih rendah, performa lebih tinggi, dan tersedianya kemungkinan untuk digunakan pada beragam jenis board soket 115 membuat Ivy Bridge menjadi proses yang sangat menarik. Akan tetapi, sebagian besar dari Anda yang mengincar prosesor seri K. Yang keempat ada Haswell. Haswell adalah prosesor Intel generasi keempat yang diluncurkan pada tahun 2013, memiliki fitur baru internal VGA GPU lebih cepat. Prosesor Sandy Bridge hanya dibuat sampai 3.3 sampai 3.4 GHz saja, sedangkan Ivy Bridge dan Haswell berada di atas 3.4 GHz. Berbeda dengan Ivy Bridge dan Sandy Bridge yang menggunakan soket LGA 115, Haswell memakai soket LGA 1150 dan LGA 2011 versi 3. Jika ingin upgrade dari generasi sebelumnya, tentu harus membeli motherboard baru. Haswell memiliki internal grafik atau VGA lebih baik dari Ivy Bridge.
namun masih jauh di bawah eksternal VGA. Selain itu, arsitektur ini masih menggunakan fabrikasi yang sama dengan EVGA, yaitu 22 nanometer. Keunggulan Haswell. Haswell benar-benar terlihat kelebihannya ketika dilihat dari sisi efisiensi pemakaian sehari-hari. Di bawah beban berat Haswell dan hardware EV Blade membutuhkan kurang lebih jumlah energi yang sama dengan cahaya atau penggunaan sehari-hari, meskipun Haswell bahkan 2 kali lebih efisien dan yang mengolah dalam efisiensi baterai yang lebih lama, karena Anda akan menemukan dalam postingan ini. Yang kelima ada Broadwell. Diresmikan pada tahun 2014, Broadwell adalah arsitektur generasi kelima. Broadwell merupakan generasi TIC dari Haswell, di mana memiliki fabrikasi 14 nanometer. Dengan mengecilnya penampang pada Intel generasi 5 ini membuat konsumsi daya makin kecil, namun memiliki performa yang lebih baik 5-20% dari generasi sebelumnya. Sama dengan Haswell, Broadwell menggunakan soket LGA 1150 dan LGA 20115 versi 3. Keunggulan Broadwell. Dengan mengecilnya penampang pada Intel 5 generasi 5, Intel membuat konsumsi daya makin kecil, termasuk Intel seri ULV-nya ini sedikit flashback sejak Intel Core generasi pertama hingga generasi keempat. Haswell konsumsi CPU Intel Core i7 versi mobile ULV bermain di angka 28 watt sampai dengan 35 watt, sedangkan Core i7 generasi 5 di platform yang sama bermain di angka 28 watt saja. Skylake. Intel resmi meluncurkan prosesor Core i generasi ke-6 pada September 2015. Sama seperti arsitektur sebelumnya, Skylake menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer dengan teknologi yang dinamakan speed shift, memungkinkan prosesor untuk bekerja lebih cepat tapi juga menghemat daya. Skylake meningkatkan performa hingga 50% dari generasi sebelumnya dan menghemat streaming video 4K. Skylake juga mendukung RAM dengan jenis DDR4 frekuensi sampai 2133 MHz dan juga DDR3 frekuensi 1600 MHz. Yang lebih kerennya lagi, baru-baru ini diluncurkan Intel Core i9 yang disematkan di arsitektur ini. Intel juga mengeluarkan Intel Core seri M, M3, M5, dan M7. Untuk Skylake, arsitektur ini cocok untuk laptop atau notebook gaming. Soket yang digunakan adalah LGA 1151, LGA 2066, dan LGA 3647. Keunggulan Skylake. Produktivitas hingga 2,5 kali lebih baik. Intel Skylake memiliki 10-20% lebih baik dalam hal performa perangkat dalam hal kinerja single thread CPU-nya. Peningkatan performa Intel HD meningkat sampai 50%. Yang ketujuh ada Kaby Lake. Intel generasi ke-7 ini diluncurkan secara resmi pada Agustus 2016. Sama seperti dua generasi sebelumnya, Kaby Lake menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Performanya meningkat sekitar 12% jika dibandingkan dengan Skylake. Intel Core generasi ke-7 ini dapat menciptakan pengalaman multimedia yang maksimal. Pengguna dapat merasakan peningkatan grafis dalam bermain game populer dan paling baru, dan menjalankan video 4K dengan lancar tanpa mengalami penurunan FPS. Soket yang digunakan adalah LGA 1151 dan LGA 2066. Hadirnya prosesor Kaby Lake juga menandai persaingan dengan yang akan berjalan ketat antara Intel dan AMD, yang akhirnya mengeluarkan prosesor andalannya yang bernama Ryzen. Keunggulan Kaby Lake. Dibanding Intel Skylake, Intel Kaby Lake hadir dengan kecepatan prosesor yang lebih tinggi. Dengan demikian, Intel Kaby Lake akan menjanjikan performa komputasi hingga 12% lebih cepat dan 19% lebih responsif saat menjelajah web. Yang kedelapan ada Kaby Lake. Kaby Lake resmi diluncurkan pada Oktober 2017. Ini merupakan PAO, Proses Architecture Optimization, dari Kaby Lake. Masih sama, Kaby Lake menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer, namun pada versi mobil generasi ke-8 sudah menggunakan fabrikasi 10 nanometer yang diberi nama Cannon Lake. Performa tentunya meningkatkan dibandingkan generasi pendahulunya. Salah satu keunggulan dibanding generasi sebelumnya adalah jumlah core yang meningkat. Contohnya Core i3
yang sebelumnya hanya punya 2 inti kini menjadi 4 inti, sementara Core i5 kini mempunyai 6 dan Core i7 juga punya 6 inti dengan dukungan Hyper-Thread. Soket yang digunakan adalah LGA1151, namun Intel tidak mengizinkan untuk digunakan pada 100 dan 200 series. Keunggulan Coffee Lake, jumlah core yang meningkat drastis. Contohnya Core i3 yang sebelumnya hanya punya 2 inti menjadi 4 inti, sementara untuk Core i5 ini mempunyai 6 dan Core i7 juga mempunyai 6 inti dengan dukungan Hyper-Thread. Soal performa, Intel mengklaim Coffee Lake 32% lebih kencang ketimbang pendahulunya dan setidaknya 65% lebih kencang ketimbang komputer berumur 3 tahun ketika digunakan untuk mengedit video. Yang kesembilan ada Ice Lake. Ice Lake resmi dirilis pada Oktober 2018. Prosesor generasi ke-9 itu termasuk prosesor Core i5, Core i7, dan prosesor flagship yang akan muncul perdana secara umum Core i9. Selain itu, Intel juga meresmikan Intel Core seri X. Hal unik yang perlu disorot adalah prosesor gaming Core i9 yang diklaim sebagai prosesor gaming terbaik di dunia. Akan tetapi, prosesor ini masih menggunakan ukuran 14 nanometer dan Intel belum menerapkan ukuran 10 nanometer seperti janji sebelumnya. Sementara itu, untuk Intel Core i9 mempunyai 8 inti dan 16 thread yang diklaim adalah prosesor yang dengan performa terbaik pada saat diluncurkan. Keunggulan Ice Lake menawarkan IPC lebih tinggi dan peningkatan performa grafis yang lebih signifikan dengan daya hemat. Yang ke-10, Comet Lake. Intel generasi 10 atau Comet Lake resmi diluncurkan pada Agustus 2019. Untuk pertama kalinya Intel menggunakan fabrikasi 10 nanometer. Prosesor untuk seri Intel Core generasi ke-10 menyajikan jajaran produk terbaik di industri yang menawarkan keseimbangan terbaik bagi konsumen, dari multitasking hingga content creation. Tambahan prosesor terbaru ke keluarga Intel Core generasi ke-10 ini menawarkan performa terpadu untuk mendukung produktivitas dengan tingkat yang lebih tinggi dan menghadirkan koneksivitas platform terbaik di kelasnya melalui Wi-Fi 6, GIG+, dan Thunderbolt 3. Keunggulan Comet Lake jelas lebih unggul karena menawarkan kinerja prosesor dengan clock speed yang lebih tinggi dan jumlah core lebih banyak. Yang terakhir generasi 11 yaitu Tiger Lake. Secara total lewat Intel Tiger Lake 11 generasi 11 akan hadir dalam 9 seri berbeda, termasuk seri U dan seri Y yang kini masing-masing disebut dengan U3 dan U4. Varian tertingginya Core i7 1185J7 mampu memberikan kecepatan 3 GHz dengan turbo boost mencapai 4,8 GHz untuk single core dan 4,3 GHz untuk all-core. Intel juga memasang beberapa varian CPU tertingginya dengan grafis Intel Iris Xe memiliki kecepatan maksimum 1,35 GHz. Arsitekturnya sendiri masih sama seperti generasi sebelumnya, gunakan 10 nanometer yang sempurna dengan Intel 10 Gen Ice Lake, namun dengan desain SuperFin yang diklaim mampu memberikan kecepatan lebih tinggi dengan konsumsi daya lebih rendah. Tiger Lake akan dirilis pada tahun 2021 mendatang. Keunggulan Tiger Lake. Hal tersebut merupakan suatu keunggulan dari Intel Tiger Lake yang dibanggakan untuk menantang AMD. Selain itu, Tiger Lake juga didukung PCIe generasi 4.0 yang membuat Intel setara dengan AMD. PCIe berjalan dalam 8 GB. Intel Tiger Lake akan memiliki kecepatan clock hingga 4,8 GHz. Sekian dari presentasi saya, penjelasan saya ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.